Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman generasi muda yang berbiasa. Saya Linda Yuliawati, mahasiswa sekaligus buruh migran yang sekarang berdomisili di Taiwan. Hari ini saya sangat senang bisa berbicara langsung dengan kalian, para remaja, pemuda, dan mahasiswa yang penuh energi dan kreativitas. Bayangkan saja, di era digital ini, kita semua seringkali terjebak dalam gelombang tren yang datang dari layar ponsel kita. Salah satu yang paling mendominasi adalah budaya K-pop, dengan lagu-lagu yang catchy, dance move yang keren, dan idol-idol yang terlihat sempurna. Tapi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana K-pop ini mempengaruhi hidup kita sehari-hari? Apakah itu hanya hiburan belaka atau ada dampak lebih dalam yang perlu kita sadari? Hari ini saya akan membahas topik tentang pengaruh budaya K-pop terhadap generasi muda, antara inspirasi dan tantangan. Tujuan utama saya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita bersama tentang dampak positif dan negatif dari budaya ini. Dari sisi positif, K-pop bisa menjadi sumber inspirasi dan kreativitas. Namun di sisi lain ada tantangan seperti tekanan sosial dan konsumsi berlebihan yang merugikan perkembangan kita. Mari kita bahas bersama agar kita menikmati K-pop dengan bijak dan kritis sambil tetap menjaga keseimbangan antara hiburan dan pengembangan diri. Teman-teman, mari kita mulai dengan melihat sisi positif dari budaya K-pop. K-pop bukan hanya musik K-pop. K-pop adalah jendela ke dunia kreativitas dan globalisasi. Banyak dari kita terinspirasi oleh lagu-lagu seperti Dynamite dari BTS atau Kill This Love dari Blackpink, yang mendorong kita untuk belajar bahasa Korea, menari, atau bahkan mencoba fashion yang unik. Menurut laporan Statista pada tahun 2023, industri K-pop menghasilkan pendapatan sebesar 10,2 miliar US dollar pada tahun 2022, dengan BTS sebagai grup terlaris yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan minat generasi muda global terhadap budaya Korea. Ini menunjukkan bagaimana K-pop mempengaruhi tren musik dan fashion di kalangan remaja, membuka pintu untuk pertukaran budaya antar negara. Bayangkan, kita bisa belajar tentang toleransi, tentang keberagaman melalui cerita-cerita dalam lirik lagu mereka, dan bahkan terinspirasi untuk mengejar mimpi seperti penyanyi atau penari. Ini adalah inspirasi positif yang membantu kita mengembangkan kreativitas dan percaya diri. Namun, K-pop juga membawa tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Salah satu dampak negatifnya adalah tekanan sosial dan masalah kesehatan mental. Artikel dari Kumparan menjelaskan bahwa K-pop memiliki pengaruh ganda terhadap kesehatan mental generasi muda. Di satu sisi, ia memberikan hiburan, motivasi, atau kesempatan untuk bersosialisasi, misalnya melalui fandom online yang membuat kita merasa bagian dari komunitas besar. Tapi di sisi lain ada risiko kecemasan, stres, dan obsesi berlebihan. Banyak remaja yang harus mengikuti tren terbaru seperti membeli merchandise yang mahal atau mengubah penampilan agar mirip dengan idol, yang bisa menimbulkan tekanan untuk terlihat perfect seperti idol mereka ini. Ini sering kali mengakibatkan perbandingan diri yang tidak sehat, terutama di media sosial. Selain itu, ada masalah konsumsi berlebihan yang terkait dengan dampak ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Kompas. Penggemar K-pop di Indonesia, yang sebagian besar adalah generasi muda seperti kita, sangat royal menghabiskan uang untuk merchandise dan konser. Ini memang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, tetapi juga beresiko membuat kita boros dan terjebak dalam siklus ekonomi yang tidak terkendali. Bayangkan, uang yang seharusnya untuk pendidikan atau tabungan malah habis untuk album fisik atau tiket event dan konser. Ini adalah tantangan serius, terutama bagi kita yang masih belajar mengelola keuangan. Nah, teman-teman, bagaimana kita menghadapi ini? Tujuan saya adalah mendorong kalian untuk mengonsumsi budaya K-pop secara bijak dan kritis. Jangan biarkan K-pop mendominasi hidup kita sepenuhnya. Carilah keseimbangan antara menikmati lagu-lagu mereka dan fokus pada pengembangan diri seperti belajar, olahraga, atau mengejar hobi lain. Dan untuk orang tua serta pendidik yang mungkin mendengarkan ini, saya ingin menginspirasi kalian untuk terlibat aktif
Bimbing anak muda agar tidak terjebak dalam tren yang berpotensi merugikan. Misalnya, didiskusikan bersama tentang batasan waktu di media sosial atau ajak mereka untuk melihat K-pop sebagai alat belajar, bukan obsesi. Teman-teman, sebelum saya akhiri, mari kita catat poin-poin penting yang telah saya sampaikan. Di antaranya, K-pop memberikan inspirasi luar biasa melalui kreativitas dan globalisasi, tetapi juga tantangan seperti tekanan sosial, kesehatan mental, dan konsumsi berlebihan. Kita semua bisa menikmati budaya ini dengan bijak, asalkan kita sadar dan kritis. Mari jadikan K-pop sebagai bagian positif dalam hidup kita, bukan sumber masalah. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian mulai hari ini renungkan bagaimana pengaruh K-pop mempengaruhi kalian. Ambil langkah kecil untuk mencapai keseimbangan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita semua bisa tumbuh menjadi generasi muda yang lebih kuat dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.